Center of Economic and Law Studies merilis laporan perbandingan kenaikan pendapatan orang terkaya di Indonesia versi masyarakat umum. Dalam beberapa dekade terakhir, Selios mencatat pertumbuhan ekonomi RI yang meningkat, tetapi ada ketimpangan sosial yang cukup terlihat. Analisis dilakukan terhadap data kuantitatif yang mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks Gini, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya. Dari riset ini terkuak pendapatan 3 orang terkaya di Indonesia yakni Haryanto Wijaya Sarwono, Lau Tuk Kwong, dan Prajogo Pangestu melonjak lebih dari 3 kali lipat sejak 2020. Sementara itu upah pekerja biasa hanya naik 15% dalam periode tersebut. Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15% ketika 3 triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%. Tertulis dalam laporan Selios dikutip pada Jumat 27 September 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan terfokus pada sekelompok orang kaya dengan akses dan privilege yang lebih besar. Selios juga memberikan analogi ketimpangan di mana gabungan harta 50 orang terkaya bisa membayar seluruh gaji pekerja di Indonesia selama 1 tahun. Dari sisi nilai pun, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat pada umumnya. Selios selalu melihat ketimpangan lainnya seperti kesejahteraan guru honorer. Berdasarkan riset Institute for Demographic and Poverty Studies, terdapat 74,3% guru honorer yang berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah. Bahkan 46,9% atau separuh dari guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. Selios menilai ketimpangan ini harusnya mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pengenaan pajak kepada orang-orang super kaya. Sebab potensi pajak dari kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia dapat mencapai 81,6 triliun rupiah. Selios mengatakan dana pajak tersebut berpeluang digunakan untuk program makan gratis setahun, membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta restorasi hutan bakau. Namun sayangnya data Kementerian Keuangan menunjukkan pajak orang kaya atau pajak penghasilan orang pribadi justru memberi sumbangan terkecil untuk negara, yaitu 11,44 triliun rupiah atau hanya 0,96%. Oleh sebab itu, Selios mengusulkan agar penerapan pajak kekayaan dapat disikapi untuk menghindari ketimpangan sosial yang semakin parah.